Kalau Samara kenapa nggak mungkin bergabung dengan tim Pak Prabowo? Pertama ya, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau, dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Saya hari ini bersama Pangeran ingin menyatakan dukungan buat Pak Ganjar. Dengan keringatmu, dengan jerih payahmu. Apa Cita? Apa Cita? Coba Cita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, di hari Minggu ini saya ingin mengajak Anda untuk merenung sebetulnya. Merenung dengan penuh keprihatinan. Ini terkait dengan ada beberapa anak muda yang potensial. Saya sebut saja namanya Samara Amani. Ini jujur saya mengagumi anak muda ini karena bagi saya ini adalah salah satu rising star perempuan Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini karena cerdas dan mempunyai pemikiran-pemikiran yang genuine. Itu menurut saya dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu Samara masuk di PSI, kemudian dia keluar dengan berbagai alasan, kemudian menjadi staf ahlinya Pak Erick Thohir. Saya masih menghargai Samara. Tapi ternyata Samara yang luar biasa hebat ini menurut saya sekarang sudah terpapar virus inkonsistensi alias pelin-pelan. Gitu. Kalau tadi kita lihat di video di depan, bagaimana seorang Samara menggebu-gebu dalam wawancara bahwa dia mempunyai alasan yang sangat-sangat rasional mengapa dia tidak bisa mendukung Pak Prabowo. Sekarang tiba-tiba berbalik mendukung Pak Prabowo. Ini kan sesuatu yang sangat inkonsisten dan saya yakin itu yang dilakukan oleh Samara itu masih beberapa bulan yang lalu karena waktu itu dia masih mendukung Ganjar Pranowo. Pertanyaan saya sekarang, kenapa integritas personal Samara yang sudah terbangun dengan track yang bagus dirusak oleh dirinya sendiri? Siapa yang merusak Samara ini? Ini yang membuat saya protes sebetulnya. Yang merusak orang lain atau justru Samara sendiri yang merusak dirinya sendiri? Samara mungkin lupa bahwa rekam jejak digital itu mudah sekali. Seperti tadi dalam video tadi saya dikirimi sahabat saya. Inilah contoh inkonsistensi. Apakah inkonsistensi pendapat dan rusaknya integritas personal ini bukan sesuatu yang penting ya di negeri ini? Apakah Samara juga ikut-ikut Pak Jokowi ya? Bulan Mei, bulan Maret tahun 2023 mengatakan, oh anak saya tidak pantas menjadi cawapres, masih 2 tahun. Tapi ternyata berubah. Bulan November tahun 2023 mengatakan bahwa seluruh ASN, TNI, Polri dari pusat sampai daerah, semua kepala daerah harus netral. Tapi tanggal 24 Januari berubah pikiran, membela diri. Oh saya boleh untuk berkampanye, oleh berpihak. Apakah ini dikarenakan melihat patronnya begitu mudah berubah-berubah sehingga di bawahnya juga berperilaku yang sama? Dulu pernah saya kritisi tentang Grace Natali. Sekarang Samara. Jujur saya kehilangan harapan anak muda yang hebat. Karena saya sangat mendukung anak muda itu maju dengan baik dalam proses bertahap, setapak demi setapak.
kalau kita naik tangga itu ada satu step per step dinaikin dengan baik. Mereka berproses secara alami dan mereka akhirnya mencapai posisi berkat proses yang panjang, hasil dinamika perjalanan, pengalaman yang berliku-liku, masukan-masukan, literasi yang tinggi, tapi ternyata kok begitu mudah rusak hanya gara-gara kontestasi pilpres. Itu keprihatinan saya. Kalau saya jelas 2014, 2019 saya di barisan yang tidak mendukung Pak Prabowo Subianto. Sampai kapanpun saya tidak akan mendukung Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena saya tahu persis apa yang terjadi dan di sisi lain saya sedang membangun integritas personal. Saya tidak mau dikatakan pelin-pelan. Pada saat Pak Jokowi berubah, tidak seperti yang kita angankan, saya tetap kekeh menjaga Indonesia dengan cara sendiri. Saya tetap menjaga demokrasi. Karena kenapa saya dulu mendukung Pak Jokowi? Karena saya berharap Pak Jokowi adalah orang atau figur yang bisa menjaga Indonesia, bisa menjaga demokrasi. Pada saat ternyata Pak Jokowi justru berbuat sebaliknya, saya tetap teguh, tegak lurus membela demokrasi, membela NKRI, menjaga Indonesia. Karena saya tidak pernah mengkultus individukan seseorang, siapapun dia. Ini yang saya katakan bahwa seseorang itu perlu membangun integritas personal. Ini Samara masih muda, jadi sayang sekali kalau potensi besar, integritas yang luar biasa hebat, kecerdasan yang sangat dikagumi banyak orang akhirnya dirusak oleh yang bersangkutan, oleh diri sendiri karena kepentingan tertentu, karena kekuasaan mungkin, karena jabatan atau karena apa, saya tidak tahu. Kalau dia tidak berpihak, justru mungkin lebih baik. Tidak perlu memihak si A, si B, si C. Dia tetap teguh menjaga demokrasi, itu justru saya menghargai. Tapi kalau dulu dia menggebu-gebu melawan Pak Prabowo dan tidak akan mendukung Pak Prabowo dan ternyata sekarang berbalik nari-nari joget-joget dengan Pak Prabowo, bagi saya ini perilaku yang aneh. Ini bagi saya sesuatu yang penyimpangan. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini didengar oleh Samara. Bukan berarti saya merendahkan atau menyerang kehormatan Samara, karena saya menyayangkan. Saya salah satu orang yang sangat berharap dengan Samara dan kawan-kawan yang begitu teguh menjaga integritas personal waktu itu dan begitu cerdas, dan saya berharap Samara ini adalah orang-orang yang bisa menjaga Indonesia sampai nanti pada saatnya generasi Samara itu mengendalikan negara, menjadi pengendali kekuasaan di negeri ini. Tapi kalau sekarang sudah mulai inkonsistensi dan merusak integritas personal diri sendiri, bagi saya sayang sekali. Mudah-mudahan generasi muda yang lain tetap mempunyai keteguhan sikap, tidak mudah berubah. Esok dele sore tempe, sangat tidak konsisten. Ini yang saya sayangkan. Jadi keprihatinan ini yang saya sampaikan. Pesan saya adalah bukan untuk mengkritisi, tapi adalah pesan saya adalah pesan keprihatinan kepada orang-orang yang tega merusak nama baik, kehormatan, dan integritas personal diri sendiri yang seharusnya bisa dijaga sampai pada saatnya nanti Tuhan atau rakyat memberikan amanah kepada dia untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berhari Minggu, salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berbahagia. Saya Rudi SK.